Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, jadi pada video kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah berita viral, yaitu seorang gadis berusia 19 tahun dinikahi oleh seorang lelaki berusia 58 tahun. Tapi sebelumnya saya mengajak kepada saudara-saudaraku untuk bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari. Kayaknya tidak cukup lagi sepekan. Paling ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari lagi. InsyaAllah kita akan melakukan ibadah puasa. Jadi satu kesyukuran kepada kita karena Allah masih meminjamkan umur sehingga kita sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang berita viral, yaitu dari kabarta.id Watangpone. Pernikahan beda usia seorang kakek bernama Bora usia 58 tahun dengan seorang gadis bernama Ira Fazila berusia 19 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mendadak viral dan jadi pembicaraan di media sosial. Banyak yang mengira sosok Bora merupakan kaya raya yang berani menikahi gadis terpaut 39 tahun. Ternyata kondisi ekonomi kakek Bora hanya terbilang sederhana. Hal itu diungkapkan oleh kepala desa, yaitu Bana Ishak. Bapak Bora hanya keluarga sederhana. Kondisi ekonominya pas-pasan, jauh dari dibilang kaya, kata Ishak kepada kabarta.id hari Jumat, tanggal 9 bulan 4 2021, yaitu dini hari. Bahkan kata dia, setelah menikah, keduanya hanya tinggal di gubuk Bora di pegunungan Bontocani. Di gubuk tersebut beliau tinggal sehari-hari dan melaksanakan berbulan madu. Kata Ishak, gubuk tersebut hanya berukuran sekitar 4 kali 4 meter. Bahannya dari kayu sederhana. Keduanya melangsungkan pernikahan di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone pada hari Rabu tanggal 7 bulan 4 2021 lalu. Itu sekitar 2 hari yang lalu. Karena tanggal 9 berarti 2 hari yang lalu. Setelah menjalani serangkaian acara adat pernikahan di kampungnya, Bora dengan Ira Fazila menjalani malam pertama bertepatan Kamis tanggal 8 bulan 4 2021 malam. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi cerita singkat yang kita bacakan dari kabarta.id Watangpone. Kalau kita melihat betul-betul viral karena ketika kita buka Facebook itu akan muncul hampir setiap beranda Facebook itu ada berita ini. Itu seorang kakek atau boleh dikatakan seorang lelaki yang berusia 58 tahun menikahi seorang gadis berusia 19 tahun. Dan ternyata dia sempat mengatakan di sini bahwa ternyata kekayaan itu tidak diukur dari segi harta. Kebahagiaan itu tidak diukur dari banyaknya harta, dari kekayaan. Akan tetapi kebahagiaan itu adalah bagaimana cara pasangan kita memuliakan kita. Artinya membahagiakan kita. Jadi kebahagiaan itu bisa muncul bukan berdasarkan karena harta yang banyak, tapi karena berdasarkan bagaimana pasangan hidup kita memperlakukan kita.
Maka saudaraku, ini sangat menjadi pelajaran yang sangat besar kepada kita semua, terutama para bujang di Sulawesi Selatan khususnya ya. Dan ini juga menjadi pelajaran kepada kita semua, bagi masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Karena terkadang kita mendengarkan berita juga, terkadang kita melihat ada yang istilah orang Sulawesi itu uang panai. Ada yang istilah uang panai itu bahkan ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Namun kalau kita melihat daripada berita ini, itu luar biasa. Apa yang bisa kita jadikan pelajaran di berita ini adalah bahwa ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan jodoh seseorang, itu tidak akan dipandang dari segi fisik, tidak akan dilihat dari segi usia. Ketika itulah jodoh kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan jodoh itu. Dan otomatis jodoh kita, pasangan kita akan dengan senang hati akan menerimanya. Bahkan menurut yang kita ketahui bersama, bahwa tidak ada paksaan dari laki-laki ini untuk menikah dengan gadis ini yang masih terbilang muda. Maka kalau kita lihat keadaan daripada berita ini, dan kita lihat rumah tadi itu si kakek itu, si laki-laki ini betul-betul terbilang sangat sederhana. Ya, kenapa? Kalau kita bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini bisa demikian terjadi? Kenapa bisa gadis ini begitu bahagia setelah menikah dengan laki-laki ini, dengan seorang kakek ini? Ternyata kita yakin bersama bahwa ada kesyukuran di dalamnya. Ketika seseorang menjalani kehidupan itu tanpa rasa kesyukuran kepada Allah, atau rasa syukurnya kepada Allah itu sedikit, maka otomatis pula dia tidak akan mampu merasakan kebahagiaan di dunia ini. Kenapa? Bagaimanapun banyak harta yang kita miliki, seluas apapun rumah kita yang kita miliki, sebesar apapun kendaraan kita, semewah apapun rumah kita, semewah apapun kehidupan kita, seberlimpah apapun harta kita, tapi ketika tidak ada rasa syukur di dalam diri kita, tidak ada rasa syukur di dalam hati kita, maka semua itu, mobil yang besar, rumah yang mewah, harta yang banyak, itu tidak akan terasa cukup. Dan ketika seseorang itu tidak merasa cukup, maka disitulah letak kebahagiaan akan hilang di dalamnya. Kebahagiaan di dalam rumah tangganya akan hilang seketika. Kenapa saudara mengatakan Allah Subhanahu wa taala? Kunci kebahagiaan sebenarnya di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, atau bahkan kehidupan dunia ini, adalah ketika ada rasa syukur yang kita miliki. Kenapa? Ketika kita bersyukur, sedikit pun rezeki yang Allah titipkan kepada kita, maka itu akan terasa cukup. Ketika tidak ada rasa syukur di dalam diri kita, sebanyak apapun yang Allah titipkan harta kepada kita, maka itu pun tidak akan terasa cukup. Maka saudaraku, ketika kita belajar daripada video ini, daripada berita ini, disinilah pentingnya yang namanya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum? Ketika engkau bersyukur kepada Allah, kata Allah, kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Apa maksud daripada ayat ini? Ketika kehidupan yang sederhana kita syukuri kepada Allah, kehidupan sederhana yang Allah berikan kepada kita, namun kebahagiaan tetap berada di pihak kita, itu satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah menambahkan kenikmat itu? Bukan saja dengan Allah menambahkan secara materi, atau bahkan Allah menambahkan harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menambahkan kebahagiaan, ketenangan di dalam rumah tangga kita, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Itulah pentingnya ada rasa syukur yang kita miliki di dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mengambil sebuah kesimpulan dan pelajaran pada berita yang kita bacakan ini, bahwa kehidupan itu untuk mencari pendamping hidup, pasangan hidup, tidak harus melihat pada kemewahan harta yang dimilikinya. Bahkan ketika ada seorang lelaki atau perempuan yang berniat bahwa ketika dia memperistri seorang wanita atau menjadikan seorang lelaki suaminya, lalu yang dilirik pertama adalah hartanya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazid illa al-fuqara. Allah tidak akan memberikan balasan kepada dia, kepada orang yang punya niat kayak tadi ini, illa al-fuqara, kecuali Allah akan tambahkan kemiskinan, kefakiran terhadap dirinya. Maka saudaraku, ketika kita tetap berpegang teguh kepada din, yaitu agama, ketika kita mencari pasangan hidup kita menghampiri hidup kita, atau kita seorang wanita dipinang oleh seorang lelaki, begitupun sebaliknya ketika seorang lelaki mendapatkan pasangan hidupnya, maka jangan sekali-kali lirik yang pertama adalah hartanya, tapi lihat pada lirikan pertama adalah ad-din, yaitu agamanya. Dengan itu, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dan yakin kepada Allah, ketenangan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah akan kita raih di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi saya yang menyampaikan berita ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.